Sebuah peristiwa pasti akan kita rayakan. Contohnya, jika kita merayakan beberapa hari yang kita anggap sangatlah bermanfaat. Di antaranya ada Hari Pahlawan. Kita merayakan Hari Pahlawan sungguh bermanfaat. Kenapa? Bisa mengenalkan kepada anak-anak kita siapa itu pahlawan kita yang sudah berjuang untuk Indonesia, betul? Sekarang Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita kembali mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita, ini adik-adik kita yang di depan kita sekarang, mereka pejuang bangsa, mereka hadir di sini mendengarkan lantunan-lantunan qasidah, mendengarkan tentang sirah nabawiyah, dan mendengarkan tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar dikenalkan dari sejak kecilnya tentang bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah adanya acara ini mengajarkan kepada anak kita, mengajarkan kepada kita semua untuk kembali lagi mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya kita di sini yaitu mengingat kembali bagaimana sejarah manaqib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, isinya kitab Rawi, kitab Maulid tadi yang kita bacakan Simtud Durar, isinya apa aja? Tidak jauh isinya menceritakan semuanya tentang perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa hadis yang dimasukkan, yang dikarang tadi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau memasukkan beberapa hadis tentang kemuliaan dan bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adik-adik kita, remaja-remaja di zaman sekarang. Mereka tidak, bahkan mereka sudah melupakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap langkahnya beliau selalu memikirkan umatnya. Lalu kita yang hadir di sini, apakah setelah ini kita selalu mengingat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ini nanti diselamatin sama Nabi Muhammad. Kita diselamatin, ingat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa lisan ini selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah kisah para sahabat dari zaman dahulu. Ada dari zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah, beliau yang menjaga baginda Nabi Muhammad. Seketika kaum kafir Quraisy ingin memukul baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah sigap melindungi Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rela pada saat itu pingsan karena terkena banyaknya pukulan. Dan seketika berhari-hari beliau bangun, beliau menanyakan bukan tentang dirinya, bukan tentang sahabat yang lainnya, menanyakan bagaimana keadaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan makan kecuali aku bisa melihat keadaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau pada saat itu ingin dicabut nyawanya, di saat ambang-ambang nyawanya, para keluarganya menangis dan mengatakan, sungguh ini adalah sebuah musibah yang besar. Bilal bin Rabah akan meninggal. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah tersenyum pada saat itu dan mengatakan, justru aku sangatlah senang karena aku sedikit lagi akan bertemu dengan kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rela bertumpah darah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah sama-sama kita menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau, sahabat beliau dan juga keluarganya beliau. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya Maulid ini adalah sebagai momen
kesempatan bagi kita. Ini kita yang sedang bertobat. Kita hadir dalam acara ini niatkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita. Karena kita nggak tahu niat mana, walaupun niat yang kecil tapi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat yang kecil aja itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi niat yang besar di acara yang mulia. Betul? Betul apa betul?